Oke, ketemu lagi di eh, channel saya, yaitu kimia, ya. Nah, jadi kali ini saya akan membahas ya mengenai stoichiometry, ya, mengenai stoichiometry, eh, yaitu yang sering keluar di SBMPTN atau di UTBK gitu ya. Nah, jadi soalnya seperti ini. Nah, pada suatu percobaan 40 mili PbNO3 dua kali 0,1 M dicampurkan dengan 60 ml HCl 0,3 M dan diperoleh endapan putih seberat 1,068 gram. Nah, di sini masing-masing AR-nya diketahui ya, maka presentasi hasil yang diperoleh adalah berapa gitu ya. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, maka yang pertama kita harus tahu dulu reaksinya gitu ya. Jadi kita buat misalnya jawab. Nah, di sini PB NO3 gitu ya. Ini dua kali. Katanya apa? Dicampurkan ya. Dicampurkan. Berarti dicampurkan dengan apa? HCl. Dicampurkan dengan HCl, maka ini akan menghasilkan PbCl2 gini ya, ditambah dengan HNO3. Nah, kira-kira seperti itu. Kita akan samakan masing-masing unsurnya ini baik di ruas kiri maupun di ruas kanan. Nah, kalau di ruas kiri N-nya ini 2, di kanan masih 1, berarti di sini kalikan 2. Nah, kemudian Cl-nya di ruas kanan ya 2, di sini masih 1, maka kalikan 2. Nah, kalau kita lihat di sini sudah sama semua ya. Unsurnya ini sudah sama semua. Nah, jadi kalau untuk menyamakan persamaan reaksi seperti ini, maka carilah indeks yang paling tinggi, dia duluan disamakan. Untuk hidrogen dan oksigennya nanti belakangan saja gitu ya. Nah, jadi indeks yang paling besar dulu yang disamakan gitu ya. Nah, baru setelah itu kita akan tentukan ya, atau kita cari untuk milimol masing-masing baik PbNO3 maupun HCl karena di sini dia volumenya di dalam mili. Nah, oke, misalnya kita cari di sini masing-masingnya itu ya untuk ya milimol ya, milimol PbNO3 ya. Berarti kita langsung kalikan aja ya. Ini 40 mililiter ya, kalikan 0,1. 0,1-nya itu kita anggap molaritasnya itu adalah milimol ya per mililiter gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini kita bisa coret dia. Coret milinya. Nah, maka di sini dapatnya berapa? 4 milimol. Nah, selanjutnya kita cari juga ya, kita cari juga yang berikutnya adalah apa? Milimol untuk HCl. Nah, milimol HCl itu kita bisa kalikan juga ya, 60 mililiter. Mililiter dikali berapa? Dikali molaritasnya itu adalah 0,3 milimol per mililiter. Nah, ini bisa cancel out ya. Jadi di sini adalah 18 milimol.
Nah, oke. Nah, berarti kita di sini untuk menyelesaikannya, kita buat adalah mula-mula di sini ya. Mula-mula, kemudian saat dia bereaksi, ya, kemudian sisa MBS, gitu ya. Jadi MBS. Nah, maka kita masukkan aja masing-masingnya. Nah, mula-mula itu Pb NO3 2 kali adalah 4 milimol. Seperti ini. Nah, kemudian HCl adalah 18 milimol. Ya kan? Sedangkan PbCl2 belum ada ya. Kemudian saat bereaksi, nah pada saat bereaksi ini maka kita tentukan karena dia 2 zat diketahui milimolnya. Nah, maka dari sini kita akan mencari ya yang bereaksinya itu yaitu reaksi pembatasnya. Nah, caranya tentu saja kita cari milimol ya, milimolnya dibagi dengan koefisiennya masing-masing ya. Koefisien PbNO3 adalah 1. Nah, kemudian kalau HCl milimolnya 18 bagikan dengan koefisiennya berarti 2. Maka hasil yang paling kecil maka dialah nanti yang dianggap habis bereaksi. Nah, kalau dalam hal ini berarti kan 4 bagi 1, 4. 18 bagi 2, 9. Nah, berarti kan ya PbNO3 2 kali lebih kecil, maka dia yang akan habis bereaksi. Ya kan? Nah, oke. Jadi kalau kita tentukan, maka tentunya ini akan habis bereaksi, berarti dia langsung saja 4 milimol. Ya kan? Bagaimana kalau misalnya HCl? Nah, untuk mencari mol dari HCl ini kita gunakan koefisien reaksinya, yaitu di sini ya, koefisien ya. Koefisien ya yang ditanyakan ya per koefisien yang diketahui tadi ya, yang habis ya, yang habis tadi ya, yang diketahui habis ini ya, kalikan molnya, kalikan mol yang mana? Mol yang habis tadi ya. Nah, ini tadi sudah kita ketahui ya, mol yang habis ya. Oke. Nah, sekarang kita gunakan di sini. Berarti kan dia yang ditanya, HCl yang ditanya berarti 2, ya kan? Bagikan 1 di sini. Kalikan berapa? 4. Ya kan? Nah, kalikan 4. Berarti di sini berapa? 8. Ya kan? 8 milimol. Begini. Nah, kemudian PbCl2, lihat perbandingannya kan. Dia yang dicari, koefisien yang dicari 1, yaitu PbCl2 dibagikan dengan 1. 1/1 nggak ada perubahannya ya. 1/1 kali 4 milimol berarti tetap 4 milimol. Nah, kalau mau dibuat juga nggak apa-apa nih, bisa 1/1 kali ini kali 4 milimol. Kalau ini bagaimana? Sama juga ya, yang dicari HNO3 koefisiennya dibagikan koefisien PbNO3 ya 1 ya kan kalikan 4. Berarti berapa? 8 milimol. Nah, sekarang sudah dapat semuanya, kita tinggal kurangkan saja. Nah, dikurang. Nah, berarti ini habis ya. Ini habis. 18 kurang 8. Berarti 10 milimol. Nah, kalau ini 0 dikurang 4 berarti tetap 4 milimol. Demikian ini juga 8 milimol. Ya, oke. Nah, dari soal yang ditanyakan apa?
Nah, yang ditentukan di sini adalah maka presentasi hasil yang diperoleh. Nah, kalau begitu, tadi yang diperoleh apa? Endapan putih. Nah, endapan putih. Nah, endapan putih itu ini ya, teman-teman, ini PbCl2. Ya, ini yang endapan putih. Ya, ini yang endapan putih. Oke, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa hitung dulu. Karena di sini adalah presentasi, maka kita hitung dulu massa dari PbCl2. Ya. Kenapa? Karena di sini sudah diperoleh ya endapan putihnya ya. Endapan putihnya yaitu PbCl2 itu adalah 1,68 gram ya. Nah, maka hasil presentasi yang diperoleh maka kita hitung dulu berapa massa ya. Massa sebenarnya, massa nah di sini massa PbCl2 ya. Massa PbCl2 begini ya. Yang sebenarnya ya itu berarti berapa milimolnya ya? Milimolnya dikali dengan mr ya PbCl2 ya, milimolnya dikali dengan mr PbCl2. Nah, oke, di sini tadi kita peroleh milimolnya berapa? Nih. Ya, kita buat berwarna. Oke. Nah, di sini ini tadi yang kita peroleh ya. Nah, maka kita buat 4 milimol. Oke. Nah, sekarang mr PbCl2 ya. mr PbCl2. Nah, berarti kan kita bisa hitung nih di sini ya. PB-nya di situ 207. Nah, PB-nya berarti 1 kali 207. Tambah Cl ada 2 ya. 3 kali 35 ya, 35 begini, 5 ya, seperti ini ya. Nah, maka di sini kita peroleh 4 milimol ya. 4 milimol berarti kali ini ya 200 ya, kali ini 278 ya. Nah, jadi kalau kita kalikan ini ya, kalikan ini maka hasilnya 1112 ya miligram ya, miligram. Nah, ini bisa kita tukar ke gram ya. Tukar ke gram yaitu bagi 1000. Bagi 1000 berarti 1,112 gram ya. Nah, berarti massa PbCl2 yang sebenarnya bisa kita peroleh 1,112 gram ya. Nah, sementara di sini tadi apa? Nah, endapan putihnya diperoleh adalah 1,068. Oke. Nah, maka bisa kita cari presentasi ya, presentasi hasil yang diperoleh ya, presentasi hasil yang diperoleh adalah ini tadi kita sudah
tentukan di sini dalam soalnya diketahui 1,068. Ini ya, dibagikan dengan, nah yang sebenarnya tadi, berarti kan berapa nih? 1,112. Ya kan? Nah, langsung kalikan dengan 100%. Seperti ini ya, 100%. Kalau kita kalikan ini, jawabannya sekitar 96%. Begini ya, ini dia. Nah, dengan demikian, jawabnya adalah D. Oke, teman-teman. Demikian kali ini. Silakan kalau Anda merasa terbantu ya, kalian merasa terbantu, silakan di like dan subscribe atau share ke teman-temannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.